Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Eti Saraswati, dosen tetap Yayasan Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya aku, yaitu Manajemen Keuangan 1. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka untuk unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, selain saya melakukan transfer ilmu pengetahuan, saya juga berkewajiban untuk melakukan pembentukan karakter bagi mahasiswa, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Selain pembentukan karakter kedisiplinan melalui pendisiplinan dalam proses belajar mengajar, juga pembentukan karakter akhlakul karimah, sehingga sudah menjadi budaya di Universitas Islam Malang sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, selalu diawali dengan pembacaan doa awal perkuliahan dan pembacaan sholawat Nuril Anwar. Demikian pula untuk mengakhiri perkuliahan juga dilakukan pembacaan doa akhir perkuliahan. Pada masa pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar dipergunakan untuk pembelajaran sinkron langsung dan asinkron mandiri. Untuk bentuk pembelajaran sinkron langsung dipergunakan media Zoom Meeting dan chat WhatsApp Group. Sementara itu, bentuk pembelajaran asinkron mandiri dipergunakan media Google Classroom dan video. Adapun deskripsi singkat mata kuliah manajemen keuangan ini adalah bertujuan untuk memberikan dasar tentang ruang lingkup manajemen keuangan dan membahas permasalahan pokok pembelajaran perusahaan, modal dan jenis-jenis modal, penilaian performance perusahaan, manajemen modal kerja, model perencanaan penjualan dan laba jangka pendek, serta dimensi waktu dalam nilai uang atau time value of money. Untuk memahami mata kuliah manajemen keuangan tersebut, perkuliahan akan diselenggarakan dalam 14 kali pertemuan. 14 kali pertemuan tersebut tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun buku literatur yang saya pergunakan adalah Fundamental of Financial Management karangan Holt, Modern Financial Management karangan Ross, Fundamental of Financial Management karangan Brigham, Manajemen Keuangan karangan Agus Sartono, Dasar Manajemen Keuangan karangan Suat Husnat, dan berbagai sumber lainnya yang dimuat dalam website Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Demikian deskripsi singkat dari mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dan model pembelajarannya. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran secara real yang saya lakukan di dalam kelas dengan mempergunakan media Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan, kita membaca doa bersama dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil ahlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan
وجعلنا من عبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kita lanjut membaca Sholawat Nuril Anwar. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhari wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen keuangan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih manajemen keuangan itu sendiri. Manajemen keuangan pada dasarnya adalah pelaksanaan fungsi manajemen terhadap semua aktivitas keuangan, baik pada organisasi perusahaan maupun organisasi-organisasi lainnya, seperti pemerintahan dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Di antara fungsi manajemen yang dilaksanakan terdiri dari fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, fungsi pengendalian, fungsi controlling. Sehingga manajemen keuangan dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan dana, pengalokasian dana, serta distribusi pendapatan perusahaan. Definisi lainnya yang terkait dengan manajemen keuangan diantaranya, Dixon dan Brigham mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah bidang pengambilan keputusan keuangan, menyelaraskan motif individu dan tujuan perusahaan. Selanjutnya, menurut Agus Sartono, pengertian manajemen keuangan adalah semua yang berhubungan dengan pengalokasian dana dalam bermacam bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau untuk pembelanjaan secara efisien. Sedangkan menurut Bambang Rianto, pengertian manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan pendanaan yang diperlukan dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan, serta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Berdasarkan definisi tersebut, kegiatan dalam manajemen keuangan pada dasarnya terdiri dari 3 fungsi, yaitu raising of fund atau fungsi pengumpulan dana. Dalam menjalankan fungsi raising of fund atau fungsi pengumpulan dana, manajer keuangan mencari dana dari berbagai sumber, diantaranya dari pasar uang, pasar modal, lembaga keuangan, investor institusi, maupun dari investor individu. Hasil pengumpulan dana tersebut selanjutnya masuk ke dalam divisi keuangan. Fungsi yang kedua adalah allocation of fund atau fungsi pengalokasian dana. Dana yang terkumpul selanjutnya dialokasikan ke dalam berbagai aktiva real, baik berupa aktiva lancar dan aktiva tetap, di mana aktiva lancar bisa diwujudkan dalam bentuk kas, dibelikan bahan atau persediaan untuk biaya dibayar di muka, dan sebagainya. Kalau aktiva tetap bisa dibelikan mesin dan peralatan, tanah, gedung, kendaraan, dan lain sebagainya.
Fungsi yang ketiga adalah dividend policy atau kebijakan dividen. Laba bersih yang diperoleh perusahaan sebagian dipergunakan untuk membayar pokok dan bunga pinjaman. Sebagian lagi dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, dan sebagian lagi diinvestasikan kembali untuk reinvestment. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut, manajer keuangan harus jeli. Misalnya, untuk fungsi yang pertama, fungsi pengumpulan dana, manajer keuangan harus mampu meningkatkan nilai perusahaan dari periode ke periode. Dan untuk itu tentunya diperlukan tambahan dana atau financing decision guna membiayai operasi perusahaan yang semakin meningkat. Financing decision mencakup penetapan berbagai sumber dana yang memberikan biaya dana yang murah. Sumber dana bisa dari internal perusahaan meliputi dari laba bersih dan akumulasi penyusutan. Sumber dana yang dari luar perusahaan bisa dicari di pasar modal berupa hutang atau obligasi dan bisa berupa ekuitas atau saham. Dalam melaksanakan financing decision, manajer keuangan harus mampu mengkombinasikan berbagai sumber dana dengan jumlah yang sedemikian rupa sehingga tercapainya struktur modal optimal, yaitu struktur modal dengan biaya seminimal mungkin. Yang kedua, tindakan manajer keuangan dalam mengalokasikan dana yang terkumpul untuk diinvestasikan ke dalam berbagai aktiva atau capital budgeting. Keputusan investasi ini secara finansial harus visible atau layak agar tercapainya struktur aktiva yang efisien dan efektif serta terjaminnya kontinuitas operasi perusahaan dari periode ke periode. Perusahaan tersebut bisa liquid dan solvable. Visible secara finansial artinya present value dari benefit harus lebih besar dari present value dari cost sehingga menghasilkan net present value yang positif. Seluruh aktiva yang efektif dan efisien dalam arti penggunaan aktiva tidak ada aktiva yang menganggur selama operasi perusahaan. Solvable artinya perusahaan mampu membayar hutangnya untuk jangka panjang, sedangkan untuk likuiditas adalah mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, terkait dengan kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang terkait dengan bagian dari laba bersih yang diberikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash dividen, dan sebagian dari laba bersih akan diinvestasikan kembali dan sebagian lagi dibayarkan untuk membayar angsuran pinjaman. Kebijakan dividen yang diputuskan harus mampu meningkatkan harga saham perusahaan, dengan kata lain mampu meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka apa sih tujuan dari manajemen keuangan? Perlu kita ketahui bahwa tujuan manajemen keuangan tidak hanya terbatas pada pengelolaan dana dalam perusahaan saja. Ada beberapa poin di bawah ini juga menjadi tujuan dari diterapkannya proses manajemen ini. Yang pertama, memaksimalkan kekayaan perusahaan. Kekayaan perusahaan seperti aktiva tetap dan finansial akan percuma jika hanya dimiliki tanpa dikelola dengan maksimal. Berhubungan dengan fungsi budgeting, penggunaan manajemen yang baik, maka kekayaan perusahaan pun harus membawa hasil yang maksimal. Yang kedua, menjaga arus kas perusahaan. Sering kita mendengar peribahasa bahwa besar pasak daripada tiang. Salah satu tujuan manajemen keuangan adalah untuk menghindari pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan, yaitu dengan menjaga serta mengawasi arus kas perusahaan. Dan yang ketiga, mengurangi risiko operasional perusahaan. Manajer keuangan akan mampu mengurangi risiko yang mungkin terjadi dengan strategi dan pengolahan yang baik. Karena keputusan finansial apapun yang diambil akan mempengaruhi risiko usaha yang dihadapi perusahaan kapan saja. Saat kita menerapkan proses pengelolaan dana, ada beberapa prinsip manajemen keuangan yang harus kita patuhi.
Yang pertama harus transparansi. Sebisa mungkin perusahaan harus terbuka kepada pihak yang berwenang dalam proses pengelolaan uang. Prinsip manajemen keuangan transparansi bisa ditunjukkan dengan menyediakan informasi keuangan yang lengkap dan akurat tanpa ada manipulasi apapun. Yang kedua, akuntabilitas. Berhubungan dengan transparansi, prinsip akuntabilitas juga harus diterapkan. Dengan akuntabilitas, maka seluruh informasi yang disediakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini akan berpengaruh pada ada atau tidaknya penyimpangan keuangan dalam perusahaan. Konsistensi. Sistem pengelolaan dana perusahaan sebaiknya dilakukan secara konsisten. Ini juga mempengaruhi munculnya risiko operasional akibat perubahan sistem pada pengelolaan finansial. Demikian pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan bisa Anda sampaikan sekarang atau nanti bisa ditulis di chat WA Group. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka perkuliahan kita akhiri dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana yanfa'una rabbi fa'alina wa faqi'ana wa qarabati lana fi'ina Rabbana zidna ilman nafi'an kebutuhan hikmah dan Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.